Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ketika saya memberikan dalam hal ini kesempatan tentunya untuk kembali mengingat janji Allah terhadap orang-orang yang menginfakkan apa yang dia punya. Kebetulan tema saya pada hari ini disuruh bicara tentang zakat, infak dan lainnya. Tentu janji yang sering kita dengar adalah setiap kebaikan dan sedekah dia akan tumbuh menjadi pahalanya 10. Ya, pertama 7, ya, 7 ranting, kemudian masing-masing tumbuh, ya, 100, kemudian 700, bahkan berlipat-lipat ganda. Bi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkainya itu ada 100, kemudian tumbuh menjadi 700, kemudian tumbuh sesuai dengan kehendak Allah dan keikhlasan. Terkadang kita suka bermain-main logika, padahal kalau udah yang namanya sedekah, logika tidak bermain. Kita punya uang di kantong ada 100.000, kita masukkan ke dalam tromol 10.000. Logika kita akan mengatakan 100 dikurang 10 menjadi 90. Tapi hakikatnya di hadapan Allah ketika kita menyumbangkan 10.000, takaran yang paling minimal adalah setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10. Ya, jadi yang kita sumbangkan 10.000 misalnya, hakikatnya uang yang berada di hadapan kita itu 9 ditambah 10. Ya, artinya itulah yang Allah berikan ganjaran. Namun kita tentu tidak bisa melihat, karena yang kita sumbang itu akan berfungsi nanti ketika sudah ajal menjemput kita. Kullu mri'in yadhillu bidhilli sadaqatihi. Setiap orang nanti ketika dia masuk dalam liang kuburnya, ketika dia menunggu masa sampai hari kiamat datang, dia akan mencari tempat untuk berlindung. Lantaran kenapa? Himpitan panas, siksaan alam barzakh tidak akan bisa kita tahan kecuali kita pernah bersedekah, berinfak, dan sedekah, infak, zakat itu akan berubah wujud nanti yang melindungi kita ketika kita sedang menunggu di alam barzakh. Jamaah sekalian, ada sebuah kitab yang dikarang oleh Mustafa Raziq Sadiq Ar-Rafi'i, Wahyul Qalam.
Nama kitabnya adalah Wahyul Qalam. Dia seorang ulama besar berkebangsaan Mesir. 1937 Masehi dia wafat, 1880 dia lahir. Seorang ulama besar. Dalam bukunya Wahyul Qalam itu dia bercerita tentang seorang ulama besar di kota Baghdad. Ulama itu bernama Ahmad bin Miskin. Yang ditulis sama sama Syekh Mustafa adalah seorang ulama besar berkebangsaan Irak, tinggalnya di Baghdad, bernama Ahmad bin Miskin. Ulama besar. Suatu saat ketika gurunya dalam majelis itu tidak datang, ditunjuklah dia oleh teman-temannya untuk menggantikan, lantaran karena gurunya datang terlambat. Atas kesepakatan kawan-kawannya di dalam majelis itu, majulah dia untuk bisa bercerita atau memberikan mau'izah, nasihat, berbagi, sharing kepada teman-temannya. Akhirnya dia bercerita, saya Ahmad, saya tinggal di pedalaman kota Baghdad. Rumah saya tidak besar. Saya sebagai seorang yang selalu belajar bersama guru-guru, pernah satu masa saya tidak punya apa-apa. Untuk makan pun tak bisa dia dapatkan. Dan ini banyak dialami para ulama-ulama kita dahulu. Pusing lantaran karena dia punya istri. Pusing lantaran karena dia punya bayi. Bayinya nangis, menahan lapar uring-uringan. Istrinya pun tak bisa berbuat apa karena tak ada apapun dalam rumahnya. Akhirnya di malam itu dia merencanakan untuk menjual rumahnya demi untuk membeli sesuatu yang dia berikan kepada istri dan anaknya yang masih kecil. Lewat tengah malam dia sholat, bersamaan langsung dia sholat subuh. Setelah sholat dia datang kepada Abu Nasar. Abu Nasar adalah kawannya. Kepada Abu Nasar lah akhirnya dia berkata, wahai Abu Nasar, aku sudah tidak punya apa-apa. Saat ini yang aku butuhkan adalah makanan. Dari mana aku dapat makanan itu? Aku katakan kepadamu, aku akan jual rumah yang aku punya satu-satunya. Aku nggak pernah berpikir mau tinggal di mana. Tidak pernah punya aturan dan rencana. Yang penting istri dan anaknya bisa makan. Dianya tak makan berhari-hari pun tak mengapa. Akhirnya kawan dekatnya pun berkata, wahai Ahmad, saya punya simpanan makanan ini. Raqaqatani min khubzin bainahuma halwa. Ada 2 keping roti, dimasukkan di tengah-tengahnya manisan. Silakan Ahmad, engkau bawa pulang. Kasih setengahnya anakmu, kasih setengahnya istrimu. Bergegaslah dia. Rencana untuk menjual rumahnya dia pending lantaran karena dia harus memberikan makan kepada anak dan suami istrinya. Berlari-lari namun di tengah jalan dia jumpai seorang nenek ibu tua dengan anaknya. Seraya menangis, wahai Ahmad, engkau lihat anakku berhari-hari belum makan. Andaikan engkau berbaik hati, silahkan sisihkan yang engkau baca itu, yang engkau bawa itu buat anakku. Lama mencari makanan, di tengah jalan dihadang. Namun entah kenapa, kata si Ahmad, aku melihat ibu tua itu seperti ada sebuah pandangan yang begitu sangat menyenangkan. Ada surga di situ. Akhirnya dengan penuh keikhlasan aku berikan roti yang diberikan Abu Nasar itu kepada sang anak kecil.
Ketika sang anak asik bermakan roti, aku berkata kepada ibunya, wahai bunda, sesungguhnya di rumahku pun istri dan anakku lagi kelaparan. Sang ibu yang dia jumpai itu menitikkan air mata. Lantaran karena apa? Senang bukan main ngelihat anaknya itu dapat makanan. Pulanglah Ahmad bin Miskin ke rumahnya dengan tangan hampa. Namun belum lagi dia mengetuk pintunya, Abu Nasr kawannya pun berlari-lari berteriak, wahai Ahmad, wahai Ahmad, ja'akum rajulun min Khurasan. Wahai Ahmad, sesungguhnya telah datang kepadamu barusan saja orang yang berasal dari Khurasan. Siapa gerangan dia? Dia bercerita, sesungguhnya orang tuamu 30 tahun yang lalu meninggalkan investasi dan teringat terhadap anaknya Ahmad bin Miskin. Kejar dia, karena dia sedang membawa amanah dari bapakmu yang sudah almarhum. Singkat kata, berubahlah secara drastis Ahmad yang awalnya pusing dengan tidak memiliki uang dan makanan, namun dengan penghasilan harta warisan menjulang kekayaannya. Pertama kali yang dia ingat adalah, ini adalah keberkahan ketika aku memberi makan kepada anak kecil bersama ibunya. Di saat aku kaya, Ahmad bercerita, aku tambahin per bulan, aku kasih per bulan sampai 1000 dinar. Seolah Ahmad bin Miskin berterima kasih kepada sang ibu dengan anak kecilnya, lantaran karena wasilah dari roti kecil itu dia berubah menjadi kaya raya. Ketika aku menjadi kaya, aku bermimpi suatu malam hari kiamat datang secara mendadak. Hancur semuanya. Semuanya dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditimbang. Berapa banyak aku lihat orang-orang membawa di atas punggungnya bak seperti istana yang menggambarkan itu adalah dosa si fulan selama keberadaannya di dunia, selalu bermaksiat dan dibawa maksiatnya itu di atas punggungnya. Tibalah giliranku Ahmad bin Miskin. Aku lihat amalan sedekah yang aku keluarkan di saat aku kaya. Dalam timbangan itu di belakangnya ada sebuah penyakit yang menggerogoti amalan yang aku lakukan sedekah selagi aku kaya. Ternyata aku lihat timbangan pahala sedekah yang aku berikan kepada orang dimakan dan digerogoti habis oleh sifat riya, oleh sifat ujub, oleh sifat ingin dieluk-elukan, oleh sifat sedekah yang ingin disebutkan banyak orang. Akhirnya timbangan itu menggerogoti dirinya sendiri perbuatan amal baik sehingga tak tersisa. Padahal di saat kaya aku sumbangkan ribuan dinar emas, namun aku lihat ternyata sumbangan itu tidak bernilai ala apa-apa di hadapan Allah, lantaran ada sifat riya di dalam hatiku. Pasrah aku. Akhirnya sang malaikat penimbang pahala itu pun berteriak, adakah lagi perbuatan baik si Ahmad? Ada satu. Diambillah roti yang dulu dia pernah kasih ke bunda tua itu, ditimbang. Ternyata roti yang kecil di dalamnya ada manisan, lantaran karena ada keikhlasan untuk bersedekah lillahi ta'ala. Timbangannya menjulang tinggi. Malaikat penimbang pun bertanya, ada lagi enggak? Ada. Air mata. Ternyata ibu tua yang dia sumbangkan roti itu, ya, karena dia senang diberikan anaknya dengan roti yang berisikan halwa manisan, ditimbang lagi itu air mata. Akibat air mata itu ada sebuah perumpamaan idkhalus surur,
Ya. Afdal, perbuatan yang lebih afdal untuk seorang mukmin adalah memberikan kesenangan kepada saudaranya sendiri. Ketika ada yang hajat, ketika ada yang butuh, diberikan, dia senang. Rasa senang itulah yang kemudian ditimbang. Ternyata makin menjulang. Akhirnya sang malaikat penimbang itu berkata, qad naja, Ahmad bin Miskin telah selamat lantaran keikhlasan dia bersedekah. Walaupun takarannya sederhana, namun itu besar di hadapan Allah. Tapi jangan disangka sebesar apa yang kita sumbangkan, ketika tidak ada keikhlasan, semuanya menjadi nihil. Sedikit tapi ada keikhlasan, lebih jauh Allah pertimbangkan. Ini sedikit yang bisa saya berikan. Hadanallahu wa ijma'in. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.